Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di Asal Ngoding dalam demo aplikasi. Dalam demo aplikasi kali ini, saya akan mendemokan tentang aplikasi rental mobil. Di sini saya menggunakan framework CodeIgniter 3. Kemudian untuk templatenya, untuk template admin, saya menggunakan Stisla. Kemudian untuk template customer, saya menggunakan PHP JBoss. Jadi teman-teman bisa mendownload shortcut ini secara gratis, yang linknya saya sertakan pada deskripsi video ini. Dan silakan mengikuti videonya biar tahu fitur-fiturnya seperti apa, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke lain-lain. Baik teman-teman, ini adalah halaman dari halaman customer ya. Di sini menu-menunya beranda, mobil, kemudian ada transaksi, kemudian ada register, ada login. Untuk halaman beranda ini saya biarkan seperti halaman awal ya, jadi nggak ada saya edit. Silakan teman-teman kalau dirasa tidak memerlukan halaman ini bisa dihapus saja. Kemudian untuk halaman mobil ini akan menampilkan mobil-mobil apa yang direntalkan. Di sini ada 3 mobil ya, nanti kita akan tambah beberapa mobil lagi. Di sini menunya ada rental, berarti mobil ini free ya, bisa dirental. Maksudnya tidak sedang dirental. Kemudian ada yang tidak tersedia, 2 ini berarti mobil ini sedang dirental. Kemudian untuk menu transaksi, untuk menu transaksi ini kita harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses menu dari transaksi. Kemudian ada register untuk pendaftaran kita sebagai customer. Kalau sudah register nanti kita bisa login ya. Di sini kita akan mencoba untuk register terlebih dahulu sebagai customer, misalnya namanya adalah Tony. Username-nya Tony, kemudian alamat Bandung, gendernya laki-laki, nomor teleponnya sembarang aja 08 sekian-sekian, nomor KTP-nya kita buat sembarang juga, passwordnya 1234. Oke, kemudian register, kemudian berhasil register ya. Sekarang kita akan mencoba untuk login. Kita login sebagai Tony, kemudian passwordnya 1234, login. Oke, berhasil login di sini. Di sini Tony berhasil login. Kemudian bisa mengakses menu mobil ya. Kemudian transaksi, karena belum melakukan transaksi jadi masih kosong. Yang pertama kita akan menambahkan mobil dulu ya. Jadi kita akan login sebagai admin untuk menambahkan mobil. Kita logout dulu, kemudian kita login lagi sebagai admin. Ini tampilan dari menu admin ya, tampilan halaman admin menggunakan template Stisla. Di sini saya akan menambahkan data mobil. Di sini kan cuma 3 tadi. Kemudian kita akan menambahkan tipenya, misalnya minivan, mereknya Toyota Avanza, nomor plat kita bikin sembarang aja, B 2245 gram ini ya. Warna hitam, AC tersedia, sopir tidak tersedia, MP3 player tidak tersedia, kemudian central lock tersedia misalnya. Harga sewanya kita bikin 350.000, kemudian dendanya per hari misalnya 25.000. Tahun mobil ya, kita bikin 2015. Kemudian statusnya tersedia atau tidak, kita bikin tersedia. Kemudian kita pilih gambarnya, kita cari gambar mobil. Di sini saya punya gambar
kita klik simpan, kita keluar dia ya. Ini yang baru saja kita tambahkan. Kita bisa melihat detailnya seperti ini, detailnya. Kemudian kita mau namakan satu lagi. Tipenya minivan, mereknya Toyota Avanza, nomor platnya kita bikin sembarang juga. Warna putih, AC-nya ada tersedia, sopirnya tidak tersedia, MP3 playernya tersedia, central lock tersedia. Kemudian harga sewanya sama 350.000, dendanya 25.000. Kemudian tahunnya 2016. Statusnya tersedia, kita pilih gambarnya. Oke, kemudian kita simpan. Maka ini data yang baru kita tambahkan ya. Sekarang kita kembali ke halaman customer. Di sini sudah berhasil keluar ya, tambahkan. Sekarang kita login lagi sebagai siapa tadi? Tony ya. Tony. Kemudian passwordnya 1234. Login. Di sini Tony mau merental mobil ya, misalnya Toyota Avanza yang ini, yang hitam. Jadi klik saja rental. Kemudian di sini akan menampilkan formnya, form rental mobil, harganya 350. Ini nggak bisa diedit ya, ini memang harganya di situ dari admin. Kemudian dendanya seperti ini dari admin. Kemudian Tony akan merental mobil dari tanggal 30 sampai tanggal 1 misalnya. Oke, kemudian klik rental. Transaksi berhasil, silakan check out. Check out ini kita cek di transaksi. Di sini ada keluar nama customer, kemudian merek mobilnya, platnya, harga sewanya, kemudian actionnya cek pembayaran. Kemudian dia bisa batal juga, misalnya tidak jadi rental ya, dia bisa batal. Klik batal gini. Ini kita coba untuk cek pembayaran saja, cek pembayaran. Oke, tanggal rentalnya 30 bulan 1 sampai tanggal 1 bulan 2. Biaya sewa perharinya 350 selama 2 hari, jadi jumlah pembayarannya 700.000 ya. Di sini informasi pembayaran, jadi si Tony akan mentransfer sejumlah uang sekitar 700.000 ke rekening Bank Mandiri, BCA atau BNI, seperti itu. Kemudian di sini menunya ada print invoice, jadi kita bisa print invoice. Di sini tertera jumlah pembayaran 700.000 ya, tapi di sini keterangannya belum lunas karena belum melakukan transfer. Oke. Selanjutnya dilakukan oleh customer adalah melakukan pembayaran ya. Misalnya kita sudah melakukan pembayaran, kemudian kita upload bukti pembayarannya di menu ini, upload bukti pembayaran. Kemudian kita pilih file, misalnya kita foto struknya, kemudian kita upload ke aplikasi. Misalnya kita punya anggap saja ini adalah struknya ya, ini ya, ini struknya. Udah, kemudian kita kirim, berhasil ya. Coba kita cek lagi pembayaran.
Nah, sekarang menunya menjadi menunggu konfirmasi. Jadi setelah kita upload bukti pembayaran, maka si admin akan melakukan konfirmasi. Jadi kalau kita cek invoice-nya, invoice di sini menjadi masih belum lunas ya, karena masih belum dikonfirmasi oleh admin. Oke, sekarang kita ke halaman admin untuk melakukan konfirmasi dari pembayarannya si Tony tadi ya, si Tony ini. Oke, kita logout, kemudian kita login sebagai admin. Kemudian kita cari menu transaksi. Di sini yang paling bawah kita lihat si Tony merental mobil Toyota Avanza dari tanggal 30 sampai tanggal 1. Kemudian harganya sekian-sekian, dendanya ada karena belum kembali. Kemudian tugas si admin adalah melakukan cek pembayaran. Jadi si admin akan mengecek struk dari yang dikirim dari Tony. Di sini bisa download bukti pembayaran. Jadi kita cek misalnya ini struknya ya, apakah betul-betul sudah ditransfer atau belum gitu. Kemudian kalau sudah ditransfer, udah betul, udah masuk uang rentalnya, kemudian admin akan mengkonfirmasi pembayaran. Klik konfirmasi pembayaran, kemudian klik simpan. Oke, kemudian kita kembali lagi ke customer. Kita login sebagai Tony lagi. Kita lihat status dari pembayaran, apakah sudah berubah atau belum. Baik, kita di register. Sekarang kita cek pembayaran. Sekarang pembayaran sudah selesai ya. Jadi ketika pembayaran sudah selesai, maka si Tony akan mengprint invoice-nya. Di sini keterangannya status pembayarannya sudah lunas, maka si Tony bisa membawa mobilnya untuk dirental gitu, istilahnya gitu. Seperti itu menu untuk customer ya. Sekarang kita akan ke menu admin, kita logout. Kemudian kita login sebagai admin. Tunggu dulu, untuk misalnya mobilnya sudah dirental, maka status di mobil itu menjadi tidak tersedia ya, karena dia sudah dirental. Jadi ini tidak bisa diklik lagi, tidak bisa dirental. Oke, kita login sebagai admin. Kita lihat-lihat menu di adminnya. Di sini ada data mobil. Untuk menu mobil bisa detailnya, kemudian bisa dihapus, kemudian bisa diedit seperti itu. Untuk menu data tipe, kita bisa menambahkan tipe dari mobil, misalnya SDN itu sedan, kemudian NV adalah minivan. Kemudian data customer, data dari customer tadi akan masuk di sini ke data customer. Oke, kemudian untuk transaksi, ini adalah data customer yang melakukan transaksi. Ini ada transaksi yang terakhir dari Tony. Kemudian ada laporan. Ini bisa kita filter laporan, misalnya laporan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Kemudian akan menampilkan laporan seperti ini. Dan laporan ini juga bisa di print ya, bisa di print atau bisa disimpan sebagai PDF, bisa disimpan as PDF, bisa di print langsung. Oke, seperti itu. Kemudian untuk laporan udah, ganti password, misalnya ingin ganti password juga bisa, password baru, kemudian ulangi password. Oke, seperti itu. Kemudian dari transaksi yang dilakukan oleh customer tadi, misalnya mobilnya sudah kembali seperti ini, Tony mobilnya kembali, maka tugas dari admin adalah
ini transaksi selesai. Jadi ketika mobil kembali, maka admin akan mengklik ini menu transaksi selesai. Jadi kapan mobil itu kembali akan disertakan di sini. Misalnya si Tony tadi melakukan rental dari tanggal 30 sampai tanggal 1, tapi dia terlambat 1 hari, misalnya dia kembalikan tanggal 2 misalnya. Kemudian klik save. Maka di sini keluar denda ya, denda 1 harinya 25.000, jadi total dendanya 25.000. Karena tanggal kembalinya tanggal 2 ya, seharusnya tanggal 1, tapi dikembalikannya tanggal 2. Di sini statusnya sudah kembali dan status rentalnya sudah selesai. Jadi total pembayarannya sekarang adalah 375 karena jumlah dari harga sewa ditambah dengan total denda, jadi semuanya menjadi 375.000. Kemudian apabila mobil sudah kembali, maka status dari mobil akan tersedia lagi. Kita logout dulu, kita ke halaman customer, maka status mobil yang dirental oleh Tony tadi akan menjadi bisa dirental lagi, tersedia. Untuk keamanannya, misalnya si customer belum login kemudian melakukan rental, maka akan dikembalikan ke login dulu, harus login dulu. Oke, setelah login maka si customer baru bisa melakukan rental, seperti itu ya. Kemudian untuk customer, ketika login sebagai customer ya, sebagai Tony, maka si user atau customer tidak bisa mengakses ke halaman admin ya. Misalnya dia memaksakan masuk dari URL ke admin, maka akan dikembalikan ke halaman customer, seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share ke yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya.